Allah memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semuanya, sehingga ya, atas rahman rahimnya Allah, Allah catat kita sebagai orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan Allah masukkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi seperti yang disampaikan Mbak Launa ya, MC kita hari ini. Terima kasih ya Mbak Launa, juga Mbak Nia yang sudah mengingatkan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Semoga ayat-ayat tadi menjadikan Allah ridho kepada kita, ya, menjadi syafaat kita di dunia dan akhirat. Izin share screen ya Mbak Launa ya. Iya, silakan Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nampak ya? Ya, sudah Ustazah. Slide-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Launa. Kali ini kita sama-sama akan mempelajari surah An-Naba. Ya, tadabbur surah An-Naba. Ya. Baik. Mari kita lihat ya secara umum dulu. Ini An-Naba. Ya, sebagaimana yang biasa saya sampaikan ya Mbak Launa dan juga ibu-ibu semuanya. Di setiap kajian ayat ya, atau tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, insya Allah ke depan nanti, 1 jam nanti kita akan membahas 3 ini. Gambaran umum An-Naba seperti apa, kemudian isi kandungannya apa saja, ya, dan juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil atau harus kita ambil, harus kita renungkan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. 3 ini insya Allah yang akan kita bahas sampai selesai surah An-Naba, insya Allah. Baik, kita mulai dari gambaran umum dulu. Ya. Kurang lebih seperti ini. Gambaran umumnya An-Naba. Ya. Ini artinya apa An-Naba? Ya. An-Naba adalah berita besar. Jadi begini Mbak Ibu, ulama memberikan penjelasan. Bahasa Arab itu dahsyat ya. Bahasa Arab itu indah, dahsyat, dan luar biasa. Ya. Berita itu tidak hanya disampaikan atau dalam bahasa Arabnya tidak hanya naba. Ya. Berita itu juga dalam bahasa Arab bisa disampaikan dengan kata al-khobar. Al-khobar, kabar gitu ya. Jadi kabar ini ternyata kabar bahasa kita ya, bahasa Indonesia ternyata ngambil dari bahasa Arab. Ya, banyak ya bahasa Indonesia kita yang ngambil dari bahasa Arab, kursi gitu ya. Nah, di antaranya. Nah, An-Naba beda dengan Al-Khobar kata ulama. Ulama menjelaskan ya. Kenapa? Karena kalau An-Naba ini mengandung ya, berita istimewa, berita dahsyat, berita besar gitu. Ya. Beda dengan Al-Khobar saja. Begitu penjelasan ulama. Ya. Ini dari sisi arti. Nah, ya, betul sekali tadi disampaikan oleh MC kita. Judulnya saja, nama surahnya saja berita besar, An-Naba. Ya. Mari kita renungkan nanti. Beritanya apa saja sih gitu ya. Nah, kalau setiap hari saja Mbak Ibu selalu penasaran kan? Berita hari ini apa saja, sangat mungkin tiap hari ngeklik. Berita hari ini, ya, dalam negeri, luar negeri, dan lain sebagainya. Ekonomi, politik, ya, pendidikan, dan lain sebagainya. Mungkin kita selalu penasaran berita terkini apa gitu. Nah, ini kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sudah disampaikan 1400 tahun yang lalu dengan sebuah berita. Harusnya kita selalu penasaran karena ini berita ini adalah langsung dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berita sehari-hari mah yang menyampaikan manusia. Ya. Gitu. Ini berita langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti mari kita lihat apa berita besar itu. Nomor suratnya
Oh iya, sedikit ya Mbak Ibu. An-Naba ini adalah ya, di surat pertama di juz 30. Di juz 30 ya. Walaupun awalnya An-Naba, namanya An-Naba, biasanya terkenal dengan apa, Mbak Ibu? Juz amma gitu ya. Kenapa disebut juz amma? Juz itu dalam bahasa Arab, juz'un itu bagian. Ya. Juz 30 berarti bagian yang ke-30. Loh kenapa sih kok jadi terkenalnya juz amma gitu ya? Nah ini nih ya. Ini yang lebih mudah untuk diingat khususnya oleh orang Indonesia. Karena ayat ini diawali dengan apa Mbak Ibu? Amma yatasaalun gitu ya. Maka yang akrab di telinga oleh orang Indonesia apa? Juz amma. Nah, mungkin juz amma ini lebih akrab daripada an-naba. Kalau an-naba masih mikir an-naba surat apa gitu ya. Tapi kalau juz amma langsung ingat amma yatasaalun. Baik. Nomor suratnya nomor 78, golongan suratnya Makkiyah sebagaimana yang sering kita bahas di antara ciri surah Makkiyah adalah satu dari sisi konten berbicara atau tarkisnya ya, fokusnya lebih banyak berbicara tentang tauhid, akidah, usuluddin dan seputarnya. Ini mayoritas ya. Baik, berikutnya jumlah ayatnya ada 40 ayat. Nah, Mbak Ibu, sekali lagi 40 ayat ya. Kalau dibanding dengan surat-surat yang lain ini termasuk surat apa? Surat pendek. Ya, tapi kalau di kita ini ya, ini termasuk surat panjang. Jadi sebenarnya dibanding dengan surat-surat yang lain ini termasuk surat pendek. Ya. Kemudian tema besarnya apa? Tema besarnya adalah hari kiamat. Walaupun nanti ada sub-sub tema yang lain. Baik, mari kita lihat ya. Nah, ini kandungan umumnya. Ya. Walaupun ini ada sedikit perbedaan ulama cara mengklasifikasi gitu ya Mbak Ibu ya. Jadi ini ijtihad upaya ulama untuk mempermudah memahami apa sih kandungan dalam sebuah surah gitu. Semacam dibikin mind map-nya gitu ya. Nah, zaman Rasulullah ya belum ada pembagian-pembagian kayak begini. Ini ijtihad ulama sekarang untuk mengklasifikasi atau membagi, mengkategorikan, ya, membuat bagian-bagian agar mudah difahami oleh kita para pembaca. Ya. Baik. Dalam surah An-Naba, ya, ulama ini yang saya ambil yang 3 bagian ya, walaupun ada yang lebih gitu ya. Ini seperti yang kolom 1 ini ada yang membagi 2. Kalau ini saya satukan, tidak salah insya Allah ya. Mulai dari ayat 1 sampai 16 ini berisi apa? Intinya adalah ada 2. Bagaimana sikap kaum musyrikin terhadap hari kiamat. Ya. Disambung dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kekuasaan dan kemahabesaran Allah. Gitu. Ayat 1 sampai 16. Jadi di 1 sampai 16 ini di surah An-Naba ini dikabarkan oleh Allah kepada kita. Ya. Dulu orang musyrikin kafir Quraisy itu ragu loh gitu ya. Ragu terhadap hari kiamat. Nah, maka Allah tegaskan ya, silakan saja kalau kalian ragu, suatu saat kalian akan tahu sendiri. Ya. Kalian akan tahu sendiri bagaimana realita hari kiamat itu. Nah, setelah itu Allah sambung dengan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya ini saya jadikan satu. Dan ulama lain juga saya ambil dari beberapa tafsir ini juga menjadikan satu poin. Kenapa? Ya, karena kalau Allah sudah kuasa menciptakan banyak makhluknya di muka bumi, sangat gampang untuk mewujudkan ya, atau menghancurkan dunia dan isinya ini. Maka gampang bagi Allah untuk ya, mewujudkan hari kiamat. Gitu. Ini 1 sampai 16.
Nah, setelah itu Allah sambung dengan balasan atas perilaku manusia. Ada 2 golongan nanti. Ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya 17 sampai 36. Artinya masih nyambung dengan pembukaan dari surah An-Naba ini. Nah, setelah itu disambung lagi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, agar manusia tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu penutupnya. Baik, ya, ini 3 poin besar, ya, 3 hal penting yang perlu kita renungkan, perlu kita yakini, ya. Kita percaya lebih dari itu adalah kita mempersiapkannya. Nah, ini yang lebih penting, ya. Kita mempersiapkannya untuk, ya, menghadapi hari tersebut, hari kiamat. Baik, kita mulai dari poin 1 atau tema 1, subtema 1, ya. Sikap kaum musyrikin terhadap hari kiamat, dan sambungannya adalah bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah beberkan di surat ini sekaligus menutup ngapain kalian kok ragu dengan hari kiamat. Padahal kata Allah, saya mampu menciptakan ABCD dan seterusnya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti biasa, ya, mohon nanti Mbak MC membantu terjemahnya, ya, agar masing-masing kita benar-benar akrab dengan ayat-ayat Al-Quran dan paling tidak kita akrab dengan terjemahannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Ya, tentang apakah amma, ya. Jadi amma, tentang apakah. Ini sejatinya 2 kata an, kemudian ma. Yang tadi bisa disambung seperti ini. Ya tasaalun, ya. Nah, ini dari kata, jadi Indonesia juga menyerap bahasa Arab juga ini, ketemu lagi nih. Ya, asalnya ya sa'ala yas'alu, soal itu pertanyaan, ya Mbak, ya. Soal jawab, nah itu dari bahasa Arab juga. Nah, kalau mereka saling mempertanyakan, bertanya-tanya menjadi yatasaalun. Jadi, ya, ada background ceritanya. Ya. Kalau di tafsir disebut sababun nuzul. Ya. Kenapa Allah mengatakan seperti ini? Ya, ternyata ada background historisnya. Ya. Ternyata mereka berakasak-kusuk, gitu. Nih dijelaskan, saya nukil dari tafsir Al-Munir, ya, dari Ibnu Jarir dan seterusnya. Ini qala, ya, lamma ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ja'alu yatasaaluna bainahum. Ya, saat Rasulullah SAW diutus oleh Allah, ja'alu yatasaaluna bainahum, ini yatasaalun. Mereka saling bertanya, mempertanyakan, katanya Muhammad mengaku nabi, ya, dan seterusnya. Masa benar sih? Ya. Terus lanjut begitu, ya. Di beberapa surat juga disebutkan, ya, sampai mereka menuduh sihir, menuduh tukang syair, menuduh tukang sihir, ya, dan seterusnya, sampai juga termasuk di dalamnya mereka meragukan tentang hari kiamat. Maka fanazalat, turunlah amma yatasaalun dan seterusnya, ya. Ini. Jadi ini sebab nuzul yang dijelaskan oleh para ulama di ayat 1. Ya, terus amma yatasaalun, ya. Tentang apakah mereka bertanya-tanya? Apakah yang mereka pertanyakan? Ya. Nah, mereka mempertanyakan adanya hari kiamat. Padahal hari kiamat itu berita besar. Ya, berita yang amat besar, amat mengerikan, lagi amat mengejutkan. Ya. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan berita besar ini adalah hari kebangkitan.
Mohon maaf ya Mbak-mbak ya. Iya, nggak apa-apa Ustazah. Ya, sekali lagi mohon maaf. Sampai mana tadi ya kita ya? Di pertanyaan tentang berita-berita besar tadi Ustazah. Iya. Ya. Slide-nya sampai sini ya Mbak ya? Iya Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Semoga normal kembali nih tenggorokan saya. Ya, apa yang mereka pertanyakan? Yang mereka pertanyakan tentang hari kiamat menurut kesepakatan ulama. Walaupun ya ada ulama lain yang mengkhususkan hari kebangkitan saja. Ya. Baik. Ini penjelasan surat ini turun untuk membantah spekulasi orang-orang musyrik Mekah yang kala itu bertanya-tanya mengenai pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang mereka menuduh penyihir, ya, juga menuduh Al-Quran sebagai mantra-mantra, ya, wabil khusus kaitannya dengan surat ini dan menurut kesepakatan ulama mempertanyakan tentang hari kiamat. Juga sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala namun mereka mengingkari adanya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kaum musyrikin dulu itu pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala itu ya, masih mengakui ketuhanan Allah walaupun dari sisi yang lain mereka mengingkarinya gitu. Ya. Di sisi lain kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka mengatakan Allah. Ya. Tapi anehnya mereka mengatakan tidak mengakui Allah sebagai ilah, sebagai sesembahan. Termasuk juga Al-Quran didustakan dan seterusnya. Nah ini buat diantara buktinya. Wala in sa'atahum, ya. Kita lihat di surah Luqman. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda. Kalau mereka ditanya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah nih jawabnya. Allah berikan la yaqulun Allah. Mereka mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tetapi mereka mendustakan akan adanya hari kiamat. Baik. Nah, dijelaskan oleh Allah di ayat berikutnya, apa sih yang mereka pertanyakan? Anin naba'il azim. Mereka bertanya-tanya tentang berita besar. Tadi sudah kita singgung ya, yaitu hari kiamat menurut mayoritas ulama.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kiamatnya, ini tambahan dari saya ya. Akan bagus mungkin kita renungkan perjalanan manusia. Perjalanan manusia ke depan nanti. Jadi kita nanti masih akan menghadapi sederet masa ini. Kita nanti masih akan menghadapi sederet masa ini. Dan ingat, ke depan nanti khalidina fiha, kekal. Khususnya di nomor 7 ini. Entah kekal di surga yang kita minta, atau naudzubillah kekal di neraka. Ini patut kita renungkan, khususnya kaitannya dengan surah An-Naba, berita besar yang ternyata setelah berita besar ini akan masih panjang perjalanan kita. Ada alam kubur. Nah nih, alam kubur ini kiamat sugro bagi setiap pribadi. Iya kan? Ini sebagian belum. Kita alhamdulillah nih masih Allah kasih umur panjang nih belum. Bagi yang sudah masuk di sini. Dan sudah dirasakan bagaimana awal hari akhir itu. Nah, setelah itu nanti ketika semuanya sudah mati, ya, sudah ada nafkah ula, tiupan pertama, maka ada nafkah tsaniyah, tiupan sangkakala kedua, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, ada yaumul hisab, ada siratal mustaqim, dan ini ya, surga atau neraka. Ya. Baik. Nah, lanjut. Setelah Allah jelaskan tentang anin naba'il azim, ya, bagaimana kondisi suasana mereka mempertanyakannya, alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Iya. Mereka sempat berselisih. Manusia dalam hal ini ada dua macam, ada yang beriman kepadanya dan ada yang kafir. Tentunya ini dicela Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak mempercayainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam firman berikutnya mengancam orang-orang yang ingkar dengan adanya hari kiamat tersebut. Ya. Baik, ini tadi dalil-dalil tentang adanya rentetan hari-hari setelah kita mati nanti. Ada yaumul qiyamah, ini dalilnya. Yaumul ba'ats, ini dalilnya. Ya. Yaum mahsyar. Nah, ada yaum hisab, ada yaum al-jaza. Nah, ini. Nah, maka Allah sambung dengan kalau kalian masih ragu, ya, masih mempertanyakan, ragu, bahkan menentang, mendustakan hari akhir. Nah, ini penjelasan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla saya'lamun, bahkan disambung 2 kali oleh Allah. Summa kalla saya'lamun. Baik, Mbak. Kali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Dan kemudian sekali-kali tidak, mereka akan mengetahui kebenaran dari hari kebangkitan tersebut. Ya. Ini patut kita renungkan dalam-dalam, Mbak Ibu. Ini adalah langsung sangkalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi loh kurang lebih begitu. Wahai hambaku, jangan sampai kalian melakukan seperti itu. Kalau kalian masih melakukan seperti itu, suatu saat kalian akan tahu sendiri, kalla saya'lamun. Kalian akan tahu lah. Akan mengetahui dengan mengetahui dengan mata kepala sendiri, merasakan dengan fisiknya betapa perihnya, betapa pedihnya hari kiamat itu. Ini adalah peringatan yang tegas dan ancaman yang keras terhadap pengingkaran hari kiamat. Bahwa pada hari itu seorang bisa mengingkarinya, tapi pada saatnya nanti mereka pasti akan mengetahuinya secara nyata. Nah, ini hal penting Mbak Ibu ya. Kenapa mereka mengingkarinya? Nih, mayoritas sampai sekarang, sampai manusia zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang hanya mengandalkan fakta dan realita. Maka ini ditulis ya, dan juga diingatkan oleh para ulama, di antara kunci iman adalah
mengimani yang gaib. Ini di antara kuatnya iman kita adalah mengimani yang gaib. Orang ateis, ya, orang ateis yang sering kita dengar sampai mengajari anak-anak TK ya. Coba kalian berdoa sama Tuhan, ya, sama Allah, minta permen sekarang misalnya. Ya Allah minta permen. Permennya turun nggak? Nggak ada Bu, gitu ya. Sekarang coba minta Bu Guru permen. Nah, mereka dikasih. Nah, ini cara mereka hanya mengunggulkan sesuatu yang fakta. Nah, ini penting bagi kita. Di antara kunci iman kita adalah mengimani yang gaib. Allah Subhanahu wa taala memang belum kita lihat, tapi bukti kekuasaannya sudah bisa kita lihat. Surga neraka gaib kan, belum kita lihat kan? Nah, gitu. Termasuk hari kiamat. Nah, makanya Mbak Ibu, manusia memang terbatas. Manusia memang punya akal, tapi akalnya adalah terbatas. Jangan sampai hanya mengandalkan akal. Sementara Allah berikan hati, Allah berikan ruh, dan ini sudah Allah buktikan kebenaran-kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ya. Ini Mbak Ibu, tadi perjalanan kita masih panjang ya. Kita masih di sini loh Mbak Ibu ya. Kita masih satu tapak ini. Lihat. Dan wa inna yauman inda rabbik. Inna yauman inda rabbik ka'alfi sanah. Satu hari di akhirat nanti, ini di ayatnya ya. Wa inna yauman inda rabbika, satu hari di sisi Allah di akhirat nanti, ka'alfi sanah mimma ta'udun. Ya, kalau kamu di dunia, kamu menghitungnya 1000 tahun. Ya. Baik, nanti kita lihat di bas tafsir surga neraka ya. Masya Allah, dan disinilah kekal, entah di surga atau neraka. Ya. Kita duduk di sini semoga menjadikan wasilah kita dicatat oleh Allah menjadi penduduk surga dan dijauhkan dari neraka. Itu masih panjang coba. Alam dunia, alam kubur, ini alam barzah, terus hancur, terus bangkit, terus ada mahsyar. Mahsyar saja ini, ya. Mahsyar saja ini dalam hadis riwayatnya menyebutnya, perawinya menyebutnya 40. Hanya saja perawinya lupa apa 40 tahun. 40 tahun kalau kali 1000 berapa? Gitu. Belum syafaat, belum hisab. Orang nunggu hisab ngantri, ya. Penahan catatan. Kemudian ya, meniti sirotol mustaqim, dari situlah sebagian orang pada berguguran masuk ke neraka, sebagian orang diterbangkan oleh Allah, ya, berjalannya ke neraka bagaikan burung terbang, ada yang bagaikan binatang merangkak, ada yang seperti berjalan kaki biasa, ada yang seperti berlari, dan seterusnya. Nah, gitu ya, masih sangat panjang nih. Patut kita renungkan, Masya Allah. Makanya kita yang sebentar di sini, ya, kita di sini sebentar sekali, dan perjalanan kita masih ini sebagai bekal untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang. Baik. Nah, itu ya. Dari 1 sampai 5 tadi Mbak Ibu, ya, intinya adalah tentang keraguan, bahkan pendustaan, ya, orang-orang kafir Quraisy. Nah, kalau sekarang ya sampai orang sekarang terhadap akan terjadinya hari kiamat, dan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah, ya, dengan suatu saat pasti kalian akan mengetahui. Nah, untuk membuktikan itu, maka Allah untuk menambah kekuatan bukti bahwa suatu saat nanti kiamat akan tiba, maka Allah lanjutkan dengan penjelasan-penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya, ya, ini di ayat 6 sampai 16 cukup panjang ya, Mbak Ibu, berarti ada 10 ayat. Ya, kalau tadi 1 sampai 5, 1 sampai 5 ya. Baik, mari kita lihat. Kemudian Allah menjelaskan tentang kuasaannya yang besar melalui ciptaannya, ya, terhadap segala sesuatu yang besar lagi menakjubkan. Yang semuanya itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk masalah hari berbangkit. Ya, makanya Allah berfirman pada berikutnya dengan ayat
Alam naj'alil arda mihada. Mbak Lona? Oh ya. Ini artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Nah, Mbak Ibu, bumi ini disiapkan, maksudnya dihamparkan ini ya. Bukan kayak kita, bukan sekedar maknanya bumi terhampar kayak kita menggelar tikar. Ya, bukan hanya sekedar itu sih iya gitu ya. Tapi maksudnya di sini adalah dihamparkannya, dijadikannya layak untuk dihuni oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dengan tenang, juga dengan kokoh, ini menurut Ibnu Katsir. Jadi disiapkan. Kalau bahasa mufasir yang lain, disiapkan bumi ini, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya, dengan struktur buminya, ya. Karena agar siap, maka Allah berikan patok-patoknya berupa gunung dan lain sebagainya, gitu ya. Berupa air di dalam, berupa api di dalamnya. Ya, semuanya ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya, untuk manusia. Alam naj'alil arda mihada. Nah, ini Allah mengungkapkan pertama, bukti pertama yang Allah tunjukkan di sini bumi. Kenapa bumi? Iya. Karena bumilah tempat kita berpijak. Ya. Baik. Nih, informasi tambahan ya Mbak Ibu, agar kita bisa lebih mensyukuri dan juga lebih bisa mentadaburi ya, ayat-ayat ini. Kalau berbicara tentang bumi, ini saya ambil dari beberapa informasi gitu ya. Bumi kita ini jika dibandingkan ya, dengan planet-planet dan bintang lainnya yang ada di dalam dan sekitar tata surya kita ya. Ini ukurannya sangat kecil. Ini saya nukil ya, dilansir dari laman ini ya, Science Space. Planet yang juga memiliki nama lain ini memiliki radius sekitar nih Mbak Ibu. Jadi bumi yang kita pijak ini ada 6.300 km, luasnya sekian, 510 ya, 510 juta. Ya. Baik. Kebayang nggak? Ya. Sekian juta kilometer persegi. Nah, ini pembagiannya 29% daratan, kemudian sekitar sekian 148 juta persegi, ya. Ini 29%, jadi sekian ya yang berupa daratan, sedangkan yang berupa air sekitar 361 juta. Jadi bandingannya dibandingkan dengan planet. Nah, ini bandingannya bumi nih Mbak Ibu ya. Jika dibandingkan dengan planet yang lain, maka ukuran bumi ini kalau bahasa kita sangat-sangat kecil, mungkin bagaikan debu gitu. Nah, ini. Kenapa ini saya cari informasi seperti ini agar kita bisa membayangkan ya, bumi yang kita rasa besar saja dikaitkan dengan kekuasaan Allah yang maha dahsyat ya, yang maha besar, itu nggak ada apa-apanya. Bagaimana kalau nanti suatu saat bumi ini hancur, alam ini hancur. Bahkan ada ilmuwan yang mengatakan gini, andaikan saja Mbak Ibu, satu planet bumi ini hancur, bumi tok misalnya ya, bumi tok hancur, itu nggak mempengaruhi benda yang lainnya. Matahari misalnya, matahari hancur, ya paling yang hancur benda-benda yang berkaitan dengan rotasi bumi, rotasi matahari. Ketika satu galaksi hancur, ya, tidak mempengaruhi galaksi yang lain. Nah, kiamat nanti yang hancur bukan hanya bumi, yang hancur adalah semua-muanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bumi hancur saja, ya, ini barangkali begitu. Bumi hancur saja nggak mempengaruhi benda yang lain. Sampai misalnya planet satu hancur nggak mempengaruhi tetangganya. Tapi besok kiamat itu yang hancur bukan hanya bumi, semua-muanya. Artinya betapa dahsyatnya hari kiamat ini, betapa maha besarnya Allah, dan yang lebih penting kita rasakan betapa kecilnya kita.
betapa rendahnya kita di hadapan Allah. Ini poin penting yang menurut saya. Ya. Jadi saat kita mempelajari ayat-ayat seperti ini, mari kita kumpulkan segala bentuk kerendahan kita di hadapan Allah. Sebaliknya, memohon kepada Allah, ya Allah, saya yang kecil ini, saya yang debu saja dibanding dengan debu aja nggak ada apa-apanya. Maka tolong angkat derajat saya di sisimu, ya Allah. Jangan sampai di hari kiamat nanti kita tergolong orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu. Terus terang, saya jadi berpikir panjang. Kenapa orang-orang yang menemukan seperti ini, ilmu-ilmu yang seperti ini gitu ya, kalau mengembangkan logikanya harusnya langsung beriman kepada Allah. Kita yang membaca saja, terus terang saya bergetar Mbak Ibu membaca informasi-informasi ilmiah seperti ini. Bahkan nanti ada informasi yang lebih dahsyat lagi. Baik, kita lanjut dulu. Setelah bumi, Allah lanjutkan dengan wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ya. Nah, tadi kan disebut ya, ardo mihada, bumi dihamparkan. Maksudnya nggak hanya dihamparkan, tapi disiapkan. Ya, termasuk apa? Ini patoknya, yaitu apa? Jibal, gitu. Ya, gunung. Maka penjelasan logikanya gini ya, Mbak Ibu kalau bikin tenda gitu ya. Bayangkan kalau Mbak Ibu bikin tenda, ya, kanan kiri nggak mungkin kan kanan kiri dibiarkan begitu saja, pasti ada pasaknya kan. Kalau nggak ada pasaknya gimana? Nggak akan terbeber itu tenda. Nah, ini Allah ciptakan jibal sebagai pasak-pasak. Jadi Mbak Ibu nanti kalau melihat gunung, ya mari kita tambah bersyukur ya Allah. Nah kalau nggak ada gunung, Mbak Ibu bayangkan tanah akan rata seperti padang pasir. Ya. Kalau padang pasir itu gundukan-gundukan itu belum gunung, itu hanyalah kumpulan-kumpulan apa? Kumpulan-kumpulan tanah. Jadi kalau gunung beda lagi, dia sebagai pasak yang menancap ke bumi. Ya. Beda lagi dengan hari di mahsyar nanti. Kalau di mahsyar nggak ada gunung, semuanya rata, sejauh mata memandang, semuanya manusia dan ngantri sedang dihisab. Coba bayangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang lain yang menunjukkan akan kekuasaannya setelah bumi, gunung, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ya. Nih. Di antara kekuasaan Allah, kebesaran Allah dan sekaligus kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah ya, Allah menjadikan bukan hanya manusia, ya, termasuk binatang dan benda-benda lain dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ada di surah Az-Zariyat. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Zawjaini berpasang. Terus ngapain? La'allakum tadhakkarun. Ya. Setelah kita tahu mereka berpasang-pasangan, ya, jelas ya, contoh pertamanya manusia, lagi perempuan berjodoh, binatang juga, ya, alam. Misalnya ada siang, ada malam, ya. Walaupun itu berlawanan, tapi sebenarnya pasangan itu. Ya, ternyata untuk apa? La'allakum tadhakkarun, agar kalian tadhakkarun, mengingat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, menurut ulama ya, faedah Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasangan itu jadi bukan tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Satu, Allah nggak butuh pasangan loh. Allahu ahad. Bahkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Dan yang kedua, faedahnya adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri enggak butuh pasangan, tapi Allah menciptakan pasangan. Itu kenikmatan ketiga. Kenikmatan berikutnya, kenikmatan keempat ya. Pertama tadi apa Mbak Ibu? Bumi, kedua gunung, ketiga pasangan, keempat waja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Ya, Mbak Ibu. Ya. Ini bagi yang belum merasakan tidur sebagai kenikmatan, mari mulai sekarang. Syukuri nikmatnya tidur, Mbak Ibu semuanya.
Syukuri nikmat tidur. Coba kalau manusia nggak bisa tidur, nggak Allah tidurkan, sangat capek sekali. Makanya ada orang yang nggak bisa tidur, itu obatnya Masya Allah gitu ya, mahal-mahal sekali. Bahkan saya pernah dengar Mbak Ibu ya, nggak bisa tidur karena orang kaya, tidurnya minta drivernya diajak muter keliling kota sampai dia tidur. Karena apa? Nikmatnya dan berkah, barokah serta hikmah tidur. Nah, ternyata Allah sebutkan apa? Tidur sebagai tempat untuk istirahat. Tidur itu bagaikan mati, makanya doa, Mbak Ibu ya, doa sebelum tidur kaitannya dengan mati. Kaitannya dengan mati. Baik, subata dalam bahasa Arab artinya istirahat. Istirahat tidur adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga bagi kehidupan manusia. Baik, setelah tidur Allah jadikan, ingatkan juga tentang lail yang kelima. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Ya, apa maksudnya malam sebagai pakaian? Jadi begini, malam itu kan gelap. Ya, secara umum ya, secara umum. Ya. Bahkan kalau di kota enggak gelap, itu ya karena perkembangan teknologi. Tapi secara umum, ya, coba kalau listriknya mati kan gelap, ya, karena usaha manusia saja. Secara umum malam itu gelap. Walaupun terang, Mbak Ibu, kalau Mbak Ibu naik pesawat dari atas, walaupun saat mendarat itu terang, kalau Mbak Ibu lihat dari atas apa? Gelap semuanya. Lampu itu hanya kayak titik-titik doang. Ya. Nah, malam sebagai pakaian. Ya. Karena apa? Menutupi, ya, menutupi kegelapannya. Kegelapannya menutupi segala hal. Nah, ini penting juga kita renungkan. Jadi, ya, pakaian ini adalah sebagai penutup aurat kita. Ya. Sebagaimana pakaian menutup aurat manusia. Kenapa disebut lail? Ya, jadi ada sedikit cerita juga. Zaman dulu itu, Mbak Ibu, ya, karena minimnya pakaian, siang berpakaian. Tapi kalau malam karena gelap, mereka membuka pakaian atasnya. Ya, maka malam itu sebagai penutup badannya. Akhirnya nggak kelihatan kan? Baik. Ya. Nah, malam itu ya malam ini ya atau malam itu ya atau ya seluruh malam maksudnya untuk apa? Untuk istirahat. Nah, ini Mbak Ibu. Jadi berdasarkan ayat ini para ahli kesehatan mengatakan memang yang ideal adalah malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Nah, ini makanya waja'alnan nahara ma'asya. Yang ke-6 ya, dan kami jadikan siang hari sebagai tempat mencari kehidupan, mencari pekerjaan, mencari ma'isyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya terang benderang agar manusia dapat melakukan aktivitasnya ya untuk mencari rezeki. Nah, para ulama menyebutkan gini, sudah merupakan sunnatullah loh. Maksudnya aturan Allah Subhanahu wa taala bahwa malam adalah untuk bekerja dan malam untuk istirahat dan siang adalah untuk bekerja. Jika ya, nah ini idealnya seperti ini. Nah, ini kaitannya mungkin yang bagaimana dengan yang kerja shift-shiftan. Ya, semoga saja kerja shift-shiftan. Yang nanya, makanya shift-shiftan nggak selalu malam gitu ya. Nah, secara coba Mbak Ibu, kalau kita renungkan, kalau misalnya kita pernah semalam nggak tidur, terus diganti dengan siang, tergantikan nggak? Nggak tergantikan. Walaupun tidurnya sangat mungkin biasanya tidur balasnya itu, ya, balas dendamnya itu lebih lama, tapi juga masih belum menutupi kekurangan tidur malam. Gitu. Tapi jangan dikaitkan dengan loh, bagaimana hubungannya? Maksudnya jangan dipertentangkan dengan sunnah untuk sepertiga malam. Nah, ini nggak bertentangan. Bagaimana posisinya? Posisinya ya segera tidur di awal malam, kemudian biar segera bangun, bukan tidur dari awal sampai subuh gitu maksudnya, ya. Gitu, ya. Jadi makanya sunnahnya orang Islam ini malam setelah Isya itu tidak banyak ngobrol. Ya, tapi apa segera
tidur. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar segera bisa bangun sepertiga malam. Gitu. Nah, ini ayatnya wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Ya. Makanya orang yang membalik sunnatullah ini, ya, biasanya dalam kesehatan selalu ada masalah kesehatan. Termasuk juga psikologisnya, ketenangannya, dan seterusnya. Masih lanjut, Allah jelaskan tentang kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Ya. Yaitu 7 lapis langit dengan segala keluasannya, ketinggiannya, kekohannya, dan kerapiannya. Biasanya dipenuhi dengan bintang-bintang, ya, baik yang tetap maupun yang beredar. Ini kalau bicara tentang langit dari sisi sains, Masya Allah, Bapak Ibu, luar biasa. Informasi dari para ilmuwan yang pernah saya baca. Jadi yang disebut, ini di langit satu saja ya, yang kita lihat bintang dan lain sebagainya, ya, itu baru di langit pertama. Dan dari bumi ke langit itu udah Masya Allah jauhnya. Nggak bisa ngitung kita berapa, kalau hanya ukuran meter sudah nggak bisa diukur. Makanya para ilmuwan mengukurnya dengan apa, Mbak Ibu? Kecepatan cahaya, gitu kan? Nah ini ada 7 langit, gitu. Langit pertama saja kalau Ibu masuk gedung gitu ya, di lobi itu kan di atas ya ada lampu-lampu gantung. Nah kita melihat baru itu, baru bagaikan kalau kita melihat di atap gedung kita ada lampu-lampu gantung. Di atas lampu-lampu, di atas lobi lampu gantung itu apa kita tahu ada apa saja? Kita belum tahu. Nah, langit kita yang pertama saja ilmuwan belum bisa mendefinisikan sejauh mana, kecepatan cahayanya seperti apa, belum bisa mendefinisikan. Nah ini Allah berikan kita, Allah ciptakan dengan kekuasaannya 7 langit. Kalau kita mempelajari dari sisi sains, ya, untuk menguatkan ini, kemudian kita masih belum yakin akan kebesaran Allah, sudah sangat keterlaluan. Gitu. Maka sangat bagus, Mbak Ibu, nanti ngintip-ngintip gitu ya dari sisi sains, bagaimana langit, bagaimana bumi, dan seterusnya. Nah, langit yang berada di atas kita itu sebanyak 7 lapis. Jarak antara langit satu dengan yang langit lainnya membutuhkan perjalanan yang sangat jauh. Ini belum saya sampaikan, belum saya nukilkan dari sainsnya. Intinya, meteran sudah nggak bisa mengukurnya. Dan bahkan para ilmuwan juga langit itu dari sini, dari bumi dan seterusnya, ya, berapa jauh, ya, para ilmuwan belum bisa mendefinisikan. Masih Allah lanjut dengan kekuasaan berikutnya, wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang atau matahari. Ya, yakni matahari yang menerangi alam semesta, yang cahayanya menerangi seluruh penduduk bumi. Nah ini Mbak Ibu, saya coba nukilkan nih sebagai bahan renungan kita ya. Satu sebagai bahan renungan diri kita, ya, agar satu merasakan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan lebih dari itu adalah merasakan betapa lemahnya kita. Ukuran terakhir yang ditetapkan International Astronomical Union yang pada saat itu memperkirakan matahari memiliki radius sekian meter nih, mil, ya. Diperkirakan diameter, ya, alam semesta, ya, 9 ini Mbak Ibu. Kalau kita bicara tentang alam semesta, ya, ini Mbak Ibu, coba di poin kedua dari bawah, diameter alam semesta ini baru perkiraan loh Mbak Ibu ya, 93 miliar tahun cahaya. Kebayang nggak? Menjadikan ujung alam semesta teramati ya berjarak sekitar 4,65 miliar tahun cahaya. Ini baru terdeteksi dari alat yang diciptakan manusia. Selanjutnya belum tentu, sangat mungkin lebih jauh dari itu. Ini bahkan informasi berikutnya tentang matahari ya. Kalau kita bicara matahari, bintang terbesar di alam semesta ini ada nih namanya, kayaknya Canis Majoris. Ya. Ukurannya berapa ini, Mbak Ibu?
Ini yang saya nukil. Ya. 1 miliar kali lebih besar dari matahari. Bayangkan. Ternyata ada di alam semesta ini ada makhluk yang ukurannya 1 miliar kali lebih besar dari matahari. Dan besok waktu hari kiamat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya kita? Kita sekecil ini dilihat dari atas sedikit, kita nggak nampak. Ya? Kita nggak nampak sama sekali, Mbak Ibu. Maka modal apa kita menjadi sombong? Kenapa kita menjadi takabur? Kenapa kita nggak kenal Allah? Padahal kita nggak ada apa-apanya. Dari sisi benda saja, kita nggak nampak sama sekali. Maka satu-satunya cara agar kita nampak di sisi Allah adalah dengan menghidupkan ruh kita. Mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran penting dari ayat-ayat yang terkait dengan kiamat kita, sehingga dengan demikian kita bisa terdorong untuk menyiapkan kiamat yang mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kiamat kita, mulai dari kiamat mati kita, gitu ya. Ini saya nukil Mbak Ibu sebagai gambaran, ini saya kopas dari Google ya. Ini matahari ya, sun ya. Nah, ini bumi kita, gitu ya. Sekali lagi ini informasi tambahan sebagai renungan agar kita menjadi merasa rendah di hadapan Allah dan merasakan kebesaran Allah. Ya. Ini kan baru bel pertama, ya, ini bel kedua dan lain sebagainya. Ini satu galaksi saja kan, Mbak Ibu, satu galaksi saja. Nah, di alam semesta ini, ya, sudah saya cantumkan di sini, ada triliunan galaksi. Di bumi saja ini sekecil ini dibanding dengan matahari. Ini planet-planet yang lain, Neptunus, Uranus, dan seterusnya, komet segede ini. Saya pernah melihat ilustrasi hanya tetesan atau percikan komet ketika jatuh di sebuah kota. Itu udah hancur lebur nggak karuan. Baru secuilnya komet saja. Bagaimana kalau matahari dibenturkan dengan yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semoga menjadi bahan tambahan renungan kita. Nah, kita nih di sini nih Mbak Ibu. Ini gambaran berikutnya, ini matahari ya. Nampak nggak Mbak Ibu? Ini buminya hanya setitik nih yang ada di kursor saya. Nampak nggak Mbak Ibu? Nampak ya? Ini di bawah nih. Kita ini hanya di sini dibanding dengan benda-benda lainnya. Sudah di sini miliaran manusia. Nah, kita termasuk apanya di sini? Itu kok masih mau sombong? Itu kok masih nggak khusyuk menyembah Allah? Itu kok masih mau-maunya, bisa-bisanya menyalahkan Allah? Itu kok masih mengatakan logikanya lebih baik dibanding dengan isi Al-Quran? Insyaallah. Ini semoga menambah bahan tadabbur renungan kita tentang hari ini. Ya. Oh iya, sudah lewat ya Mbak ya, Mbak Launa? Boleh di bagian pertama ya Ustazah sampai 16 ya. Iya. Bukti kenikmatan dan kekuasaan Allah berikutnya adalah wa anzalna minal mu'asirati ma'an sajjaja. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang curah dengan hebatnya. Ya, ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air adalah sumber penghidupan. Adanya kita hidup dari air, ya. Makanya Allah ciptakan manusia juga dari air. Nah, ya. Bayangkan saja kita nggak ada air, ini harus kita renungkan. Nah, Allah mengirim awan isinya air, ya. Menjadi hujan menumbuhkan biji-bijian. Maka ayat berikutnya apa?
linukhrija bihi habban wa nabata. Ya. Supaya mohon supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. ya, jadi yang dirahmati oleh Allah ya. Walaupun ini pemandangan yang setiap saat kita bisa lihat, pertanyaannya, apakah saat kita melihat, kita merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah? Ya. Minum ya minum aja, lihat teman ya melihat saja. Apakah hanya begitu? Atau memberikan pengaruh keimanan terhadap kita? Pada Allah mengingatkan kita di ayat ini. Dari air yang satu loh, ternyata Allah tumbuhkan berbagai jenis tanaman, bijian. Dari air yang satu, ya, Allah tumbuhkan beberapa aneka makan buah-buahan dan seterusnya. Air menjadi penyebab tumbuhnya biji tanaman dan lebatnya kebun. Ya. Nah, semuanya itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Nah, masih Allah sambung dengan wajannatin alfafa Dan kebun-kebun yang rindang. ya. Ini di ayat lain menyebutkan ya wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwan ila akhir ayat. Bumi ini terdapat bagian-bagian berdampingan, kebun-kebun, tanaman ya. Ini maksudnya kalau kita melihat ayat seperti ini bukan kita jawab, aku mah udah tahu ya Allah. Jangan begitu. Ya, tapi mari kita bawa ayat ini mengingatkan kepada saya. Harusnya saya kalau melihat kebun anggur, harusnya saya kalau melihat kebun kurma, ya, di Makkah sana, di Madinah sana, harusnya kalau saya melihat kebun apapun di depan rumah saya, ya, satu, merenungi proses munculnya tumbuh-tumbuhan itu yang tentunya segera menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran pentingnya. Jangan sampai kita hanya melihat, aku mah udah tahu ya Allah, ngapain disebutin di Al-Quran. Nah, disebutkan saja manusia kadang-kadang nggak mengingatnya, apalagi nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menekankan bahwa yang menumbuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat ini adalah bagian terakhir yang berisi tentang karunia-karunia yang beraneka ragam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar dan Maha Kuasa. Apalagi kalau hanya mewujudkan hari kiamat dengan menghancurkan ciptaannya. Gitu. Maka jangan sampai ada lintasan untuk ragu terhadap hari kiamat. Ya. Maka pelajaran pentingnya, satu, bahayanya merugikan dan meragukan, saya sendiri yang nulis ya, bahayanya meragukan dan mengingkari hari akhir. Hanya Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan tadi ya, di antara kunci keimanan adalah mengimani yang gaib. Walaupun hari akhir itu belum terjadi, ya, maka kita perlu mengumpulkan segala bukti untuk mengimani. Yang kedua, pentingnya menguatkan keyakinan kita tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sedikit kita intip bagaimana ilmuwan membeberkan alam semesta ini. 3, ya, pelajaran penting berikutnya, bumi dan isinya adalah ya, di antara bukti kekuasaan Allah sekaligus sebagai kenikmatan yang Allah karuniakan kepada manusia. Tadi bukan hanya mulai dari bumi, gunung, siang, malam, bukan hanya kekuasaan, tapi sekaligus apa? Kenikmatan. Ya, ini yang penting juga. Nah, bukti kekuasaan Allah tersebut dengan menciptakan segala yang disebutkan tadi menjadi penguat bahwa Allah SWT sangat mudah untuk menghancurkan bumi dan membangkitkannya kembali. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak meyakini akan datangnya hari kiamat. Baik, ini baru poin 1 atau subtema 1 di surah An-Naba. Alhamdulillah sudah kita sampaikan, walaupun diselingi dengan batuk-batuk saya ya, mohon maaf ya ibu-ibu ya.
lagi bermasalah memang tenggorokan saya. Mohon dimaafkan, semoga tidak mengganggu kekhusyukan ibu-ibu. Ya, walaupun terganggu sih ya. Intinya ya mohon maaf aja dah. Baik, jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Mbak Launa.